Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri perkuliahan matematika dasar, yang mana ini adalah lanjutan dari logika matematika ya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem aksiomatik dalam matematika. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama itu kita akan tahu apa yang dimaksud dengan definisi. Terus apa itu yang dimaksud dengan aksioma dan aksioma atau postulat, dan yang terakhir kita akan memahami apa itu teorema. Jadi sebelum kita memahami apa itu definisi, aksioma, dan teorema, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan penalaran. Ya, penalaran atau reasoning. Jadi penalaran itu adalah proses yang didasarkan pada pengalaman dan prinsip-prinsip yang mana akan mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan atau konklusi. Nah, ada beberapa tipe penalaran yang sering dilakukan oleh manusia. Ya, yang pertama itu ada intuisi. Ya, intuisi itu adalah penalaran yang berinspirasi dari sebuah pernyataan dari sebuah teori. Yang kedua ada induksi. Ya, jadi induksi itu dilaksanakan ketika kita mau mengetes validitas dari sebuah teori. Dan yang terakhir ada deduksi. Jadi deduksi itu adalah argumen formal yang tujuannya itu membuktikan sebuah teori yang kita tes. Lanjut, kita akan membahas satu persatu ya. Kita mulai dengan intuisi. Ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengamati sesuatu dan langsung menarik kesimpulan dari apa yang kita amati. Ya. Nah, proses seperti itu dikenal dengan intuisi. Jadi itu intuisi dilakukan tanpa perlu mengaplikasikan berbagai bentuk penalaran formal. Ya. Jadi dia secara otomatis berproses dalam otak kita, dan dari situ kita langsung mengambil kesimpulan tanpa melakukan satupun penalaran yang bersifat formal. Di sini contohnya pada gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar segi 5 beraturan. Ya, kenapa dikatakan beraturan? Karena kelima sisinya ini panjangnya sama. Nah, dari segi 5 beraturan ini kita bisa mempertanyakan, dapatkah kamu membuktikan kalau panjang dari garis BE dan garis BD ini dia itu adalah sama, ya? Atau dengan kata lain, apakah benar kalau panjang dari garis BE dan BD itu sama, ya? Dimana BE dan BD itu merupakan diagonal dari segi 5 beraturan ini. Nah, dengan menggunakan intuisi, kita hanya dengan melihat gambar, kita bisa langsung menyimpulkan kalau panjang dari garis putus-putus ini, yang mana garis BE dan BD atau diagonal dari segi 5 ini adalah sama. Ya, jadi tanpa perlu kita membuktikan. Nah, untuk sekedar memastikan saja, mungkin kalian bisa langsung mengukur saja menggunakan mistar untuk menunjukkan kalau panjang BE dan BD ini adalah sama. Ya, jadi itu adalah intuisi, ya, yang tanpa perlu ada penalaran formal atau langkah-langkah tertentu dalam menyatakan sesuatu atau dalam mengambil kesimpulan. Kita lanjut ke penalaran induktif, ya. Jadi penalaran induktif itu adalah metode penalaran yang dilakukan dengan cara observasi langsung. Observasi langsung kemana? Dia itu observasi langsung yang dilakukan pada sekelompok contoh spesifik untuk menemukan hubungan yang umum
terhadap apa yang kita amati, ya. Jadi penalaran induktif ini dia yang diamati itu adalah hal-hal yang khusus, terus dari hal-hal yang khusus itu kita memberikan kesimpulan secara umum. Penalaran induktif sering digunakan di geometri, tetapi dia tidak selamanya akurat. Kenapa tidak selamanya akurat? Karena dengan hanya mengamati beberapa contoh, itu belum berarti kita bisa memberikan kesimpulan yang umum pada seluruh yang harus kita amati. Makanya dia jarang digunakan pada cabang matematika yang lainnya. Walaupun secara khusus penalaran induksi ini dia digunakan dalam pembuktian untuk bilangan asli dan dikenal dengan induksi matematika. Nah, penalaran induksi ini juga dia itu biasanya kita lihat ketika sesuatu kesimpulan mau kita ambil berdasarkan beberapa observasi atau eksperimen tertentu, ya. Dan ini sering kita temukan di berbagai cabang ilmu sains, ya, seperti pada kimia, fisika, kedokteran, dan psikologi, di mana mereka itu ketika mau menyimpulkan atau membuktikan suatu teori, mereka hanya melakukan observasi dan eksperimen untuk menyimpulkan kebenaran dari teori tersebut dan menganggap kalau teori itu dia berlaku secara umum. Ya. Nah, karena pola ini dari hal yang khusus atau dari suatu eksperimen pada hal-hal tertentu menyimpulkan yang umum, model penalaran induktif disebut juga model penalaran yang berpola khusus ke umum. Ya. Kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Misalnya kalian pergi berbelanja di swalayan, terus kalian melihat bahwa beberapa kotak yogurt yang berukuran 8 ons, walaupun mereka memiliki berbeda rasa ataupun berbeda merek, setiap dos itu dia harganya sama, yaitu sebesar 75 sen. Nah, dengan menggunakan penalaran induktif, apa yang kalian simpulkan? Kalian akan menyimpulkan kalau setiap kotak yogurt yang berukuran 8 ons di semua toko itu akan berharga 75 sen. Ya, jadi hanya dari apa yang kalian lihat di satu toko, kalian mengambil kesimpulan untuk semua toko. Ya, padahal kenyataannya itu belum tentu benar. Selanjutnya kita masuk ke penalaran deduktif, ya. Jadi penalaran deduktif ini, kalau tadi yang induktif itu dia polanya dari khusus ke umum, yang deduktif sebaliknya, dia polanya itu dari umum ke khusus. Dengan cara yang seperti apa? Dia modelnya seperti ini, ya. Jadi penalaran deduksi ini dia menggunakan pengetahuan yang sudah diketahui secara umum atau yang sudah diterima secara umum, kemudian diterapkan pada bagian-bagian tertentu dari hal yang umum itu, ya. Jadi setelah kita sudah punya kesimpulan umumnya, kita terapkan ke bagian-bagian yang lebih khusus untuk mengambil kesimpulan. Nah, dalam bentuk ini ketika kita menggunakan penalaran deduktif itu dikatakan kita menggunakan argumen yang valid, di mana langkahnya itu dimulai dengan pertama itu kita minimal punya 2 pernyataan yang kita anggap sebagai fakta, lalu dari pernyataan itu kita mengambil kesimpulan atau konklusi, ya. Nah, asumsi-asumsi yang berupa fakta ini itu dikenal dengan premis dari sebuah argumen. Ya, ini dibahas secara khusus di pembahasan tentang pengambilan kesimpulan di logika matematika. Nah, bentuk dari deduksi ini dia dikenal juga dengan sebutan law of detachment. Ya, jadi law of detachment ini adalah sesuatu yang sudah familiar. Hanya ini istilahnya ini belum kalian tahu, ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini contohnya kita punya 2 pernyataan, ya, pernyataan premis. Pernyataannya itu jika seorang pelajar bermain di tim basket dari sekolah menengah atas Rockville, maka dia adalah atlet yang berbakat. Terus kita punya pernyataan kedua, kalau Todd itu dia bermain di tim basket
sekolah menengah atas Rockville. Apa yang bisa kita simpulkan dari dua pernyataan ini? Nah, kita akan menggunakan law of detachment ya. Jadi ini dia law of detachment ini kalian sudah familiar. Kalau kita punya pernyataan jika P maka Q dan kita juga punya pernyataan kedua P, maka kita bisa menyimpulkan Q ya. Kalau kalian ingat kembali di sekolah menengah atas pernah disinggung mengenai ini dan model ini itu dia dikenal dengan istilah modus ponens ya. Jadi modus ponens menyatakan P maka Q, P, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi dari sini kita lihat apa? Di sini kita punya pernyataan P-nya ini. Terus pernyataan Q-nya adalah pelajar itu merupakan atlet yang berbakat. Terus kita punya pernyataan P. Kalau Todd itu adalah pelajar bermain di tim basket Rockville, berarti kita akan menyimpulkan Q ya. Kalau Todd itu adalah atlet yang berbakat. Nah, kita masuk ke sistem aksiomatik. Jadi, tiga tipe penalaran tadi merupakan tipe penalaran yang mendukung kita menggunakan suatu sistem dalam matematika yang disebut dengan sistem aksiomatik. Apa itu sistem aksiomatik? Sistem aksiomatik itu adalah sistem yang mengandung 4 unsur utama ini. Ya, jadi unsur utamanya itu adalah yang pertama undefined terms atau bentuk yang tidak didefinisikan. Terus ada defined terms atau bentuk yang didefinisikan. Yang ketiga ada aksioma atau postulat dan yang terakhir ada teorema ya. Jadi yang bentuk kedua ini, dua bentuk pertama dia itu berupa kosakata dalam matematika atau vocabulary. Sementara untuk bentuk aksioma dan teorema itu dia merupakan prinsip dalam matematika ya, prinsip atau aturan-aturan yang mengatur hal-hal terkait si vocabulary ini. Oke. Jadi dia bergeraknya dari yang pertama ke bawah ya. Jadi ada dulu definisi, setelah itu ada aksioma, baru ada teorema. Kita lihat penjelasan secara lengkapnya. Nah, istilah tak terdefinisi atau undefined terms itu merupakan istilah dasar atau istilah primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Arti istilahnya sendiri tidak didefinisikan, tetapi hanya dideskripsikan. Contohnya yang paling umum dalam matematika itu ada dalam geometri Euclid, di mana di situ ada istilah yang tidak didefinisikan yaitu titik, garis, dan bidang. Dan pada cabang lain juga ada istilah himpunan. Jadi himpunan juga tidak punya definisi yang secara formal ya. Yang berikutnya ada istilah yang terdefinisi. Jadi istilah terdefinisi ini merupakan istilah yang digunakan dalam sistem. Ya, dia bukan istilah dasar dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu. Dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Nah, dalam suatu definisi ini dia itu berlaku hubungan jika dan hanya jika ya atau berkebalikan. Jadi ketika kita bisa mendefinisikan sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, maka kalau sesuatu punya sifat-sifat tertentu berarti dia adalah termasuk dalam golongan yang kita definisikan itu. Maka ya, ingat jika dan hanya jika berarti berlaku timbal balik. Yang ketiga ada aksioma atau postulat. Jadi aksioma itu adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa ada pembuktian ya. Jadi aksioma ini dia diturunkan dari istilah terdefinisi yang sudah kita punya sebelumnya. Kita membentuk aksioma ini sebagai suatu dasar, makanya dia pernyataan yang tidak perlu kita buktikan karena dia akan menjadi fondasi dari pengembangan selanjutnya terkait istilah yang sudah kita punya. Nah, sekelompok aksioma dalam suatu sistem harus bersifat konsisten karena dia tujuannya mau membangun sistem tersebut dan artinya dia tidak boleh saling bertentangan. Kemarin kita sudah sempat bahas beberapa contoh aksioma terkait garis dan garis dalam terkait titik dan garis dalam geometri. Yang terakhir setelah jadi teorema ini adalah
hal yang muncul setelah aksioma. Dia itu adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan harus dibuktikan. Ya, jadi tidak ada teorema yang digunakan tanpa pembuktian. Terus teorema ini terdiri dari beberapa hipotesis dan ada kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan memanfaatkan istilah-istilah dasar dan aksioma yang sudah dibentuk sebelumnya. Ya, jadi tidak ada teorema yang dibuktikan menggunakan istilah yang tidak terdefinisi atau menggunakan tanpa menggunakan aksioma. Ya, jadi itu dasar pembuktian teorema itu tidak hanya asal kita buktikan saja. Dia harus punya dasar dari definisi tertentu atau dari aksioma tertentu. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh definisi teorema dan aksioma dalam matematika. Di sini kita akan melihat contohnya itu di bidang geometri. Ya, kenapa di bidang geometri? Karena yang menggagas sistem aksiomatika ini yang pertama itu adalah Euclid. Ya, Euclid kita tahu sendiri dia itu adalah bapak geometri. Dia adalah orang pertama yang mengembangkan sistem aksiomatik yang bisa dilihat pada bukunya yang sudah berumur kurang lebih 2000 tahun yang berjudul The Elements, ya. Jadi di sini contoh definisi pada buku tersebut adalah definisi tentang isosceles triangle atau segitiga sama kaki. Jadi definisinya sebuah segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang kongruen. Yang kongruen dimaksud di sini adalah dua sisi yang panjangnya sama, ya. Dari definisi ini, apa yang kita punya? Yang kita punya pertama, bentuk ini dia didefinisikan dengan istilah yang jelas atau diberi nama yang jelas, yaitu segitiga sama kaki. Yang kedua, bentuk yang didefinisikan ini, dia itu merupakan bagian dari kategori yang lebih besar. Kategori apa yang lebih besar? Nah, adalah dia bagian dari segi tiga, ya. Terus ada kualitas tertentu yang harus dipenuhi supaya suatu segitiga itu dikatakan sebagai segitiga sama kaki, yaitu harus memiliki dua sisi yang kongruen. Dan yang terakhir dia itu berlaku hubungan jika dan hanya jika atau kebalikan ini. Yang mana yang dimaksud dengan hubungan jika dan hanya jika? Itu adalah ini. Kita lihat pertama dari sini ke sini, ya. Jadi kalau misalnya suatu segitiga itu adalah segitiga sama kaki, berarti dia punya sisi yang dua sisi yang panjangnya sama atau punya dua sisi yang kongruen. Sebaliknya, kalau suatu segitiga punya dua sisi yang kongruen atau dua sisi yang panjangnya sama, maka dia pasti adalah segitiga sama kaki. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal terkait hal-hal yang harus dipenuhi supaya sesuatu itu disebut sebagai definisi yang baik, ya. Yang pertama dalam definisi itu sebuah bentuk itu harus diberi nama dengan jelas, ya. Jadi namanya itu harus jelas didefinisikan. Yang kedua, bentuk itu harus merupakan himpunan dari suatu kategori tertentu, ya, atau harus merupakan anggota dari suatu himpunan tertentu. Yang ketiga, definisi atau istilah yang didefinisikan itu dia harus memenuhi suatu syarat, ya, atau suatu fakta tertentu yang mana kalau tidak ada fakta tersebut definisi itu tidak bisa terbentuk. Dan yang terakhir dia harus mempunyai hubungan timbal balik atau hubungan jika dan hanya jika. Kalau misalnya keempat hal ini terpenuhi, baru bisa dikatakan suatu definisi itu merupakan definisi yang baik, ya, atau memiliki kualitas yang baik. Kita lihat lagi ada definisi tentang segmen garis, ya. Jadi segmen garis ini didefinisikan sebagai sebuah garis yang memuat dua titik yang dikenal dengan istilah titik ujung dan titik-titik di antara kedua titik tersebut, ya. Itu yang disebut dengan segmen garis. Nah, dari definisi ini kalau berdasarkan pada empat patokan definisi yang baik, kita bisa mengecek
apakah definisi ini adalah definisi yang baik atau tidak. Yang pertama, dia punya istilah atau punya nama untuk hal yang didefinisikan, yaitu line segment atau segmen garis. Jelas ya. Terus segmen garis ini didefinisikan sebagai bagian dari sebuah garis atau ada kategori tertentu atau himpunan tertentu yang memuat segmen garis ini. Yang ketiga, definisi dari segmen garis ini secara jelas memberikan syarat-syarat spesifik dari sebuah garis. Ya, terus yang terakhir dia itu berlaku kebalikan atau berlaku pernyataan jika dan hanya jika. Bagaimana kita lihat? Kita lihat yang pernyataan yang pertama. Jadi kalau misalnya dia itu adalah segmen garis, berarti dia itu adalah himpunan dari titik-titik yang ada di antara dua titik tertentu yang memuat kedua titik tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya dia adalah bagian garis yang mana memuat dua titik tertentu dan himpunan titik-titik yang ada di antaranya, maka dia disebut sebagai segmen garis. Oke, jadi keempat syarat sebagai definisi yang baik dipenuhi oleh definisi segmen garis ini. Selanjutnya kita melihat contoh dari postulat atau aksioma. Ya, di sini ada dua contoh postulat yang saya akan tunjukkan dalam geometri. Yang pertama, postulat pertama itu di antara dua titik yang berbeda itu dapat dibentuk tepat satu garis. Ya, jadi di antara dua titik yang berbeda hanya bisa kita bentuk tepat satu garis. Ya, ini merupakan postulat dan tidak perlu dibuktikan. Dan postulat ini menjadi dasar dari pembuktian berbagai macam teorema yang ada di bawah postulat ini. Postulat yang kedua, ukuran dari sebarang segmen garis adalah bilangan positif yang tunggal atau unik di sini disebutnya ya. Jadi ketika kita mengukur suatu segmen garis sebarang, maka kita hanya akan punya tepat satu bilangan positif yang menunjukkan ukuran dari segmen garis tersebut. Ya, jadi ini juga merupakan contoh postulat dalam geometri, postulat atau aksioma ya. Kita lanjut ke contoh teorema ya. Jadi salah satu contoh teorema dalam geometri ini dikatakan dalam sebuah segitiga ABC, jika M adalah titik tengah dari segmen garis AC dan panjang BM itu lebih besar dari panjang AM, maka besar sudut A tambah besar sudut C itu akan lebih besar dari besar sudut B. Ya, jadi ini merupakan teorema. Sehingga kita memerlukan langkah-langkah pembuktian untuk menyatakan kalau teorema tersebut benar. Nah, lebih jauh tentang model-model langkah pembuktian yang seperti ini akan kita bahas pada perkuliahan sebelumnya. Nah, ketika mau membuktikan sebuah teorema, kita harus mempunyai rencana pembuktian ya. Rencana pembuktian ini kita harus tahu apa yang diberikan dan apa yang mau dibuktikan. Setelah itu kita akan menjalankan langkah-langkah seperti ini supaya pembuktian yang kita lakukan itu dia itu bersifat valid ya. Dan pembuktian yang kita lakukan ini bisa menggunakan penalaran induktif maupun deduktif. Tapi yang lebih umum digunakan itu adalah penalaran deduktif. Nah, kita masuk ke bagian akhir dari pembahasan sistem aksiomatik ini. Kalau tadi kita sudah membahas kalau sistem aksiomatik ini dia itu didasarkan pada proses penalaran yang jelas ya. Berdasarkan atas hal itu kita memberikan suatu aturan-aturan tertentu terkait apa-apa yang bisa kita jadikan patokan di dalam sistem aksiomatik ini. Yang pertama, sebuah observasi itu tidak bisa kita jadikan bukti ya untuk sistem aksiomatik. Yang kedua, hasil pengukuran juga tidak bisa kita jadikan bukti. Ya, jadi misalnya hasil pengukuran atas suatu panjang garis tertentu, misalnya kita mengukur kalau suatu segmen garis itu panjangnya cm. Kita tidak bisa menggunakan itu sebagai bukti bahwa setiap segmen garis panjangnya adalah 9 cm ya. Dan
Dan yang terakhir, hasil eksperimen juga tidak bisa kita jadikan bukti ya. Jadi tidak ada hasil eksperimen yang dijadikan bukti dalam sistem aksiomatik ini. Jadi sistem aksiomatik ini dia lebih umum menggunakan penalaran yang deduktif ya, yang akan kita bahas bagaimana langkah-langkahnya di pertemuan selanjutnya. Nah, demikian tadi pembahasan singkat saya tentang sistem aksiomatik dalam matematika. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar dan berikan saran jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau jika ada hal-hal yang keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.